Selamat malam teman-teman kutus-kutusian seluruh Nusantara yang kita ucapkan selamat malam kepada teman-teman kutus-kutusian seluruh Nusantara. Kembali berjumpa bersama saya Pak Mansila sebagai distributor utama BS2 Bima Sena Bali Semesta. Sekarang saya membicarakan dengan topik bagaimana kita menjaga komunikasi kita dengan baik dengan tim. Ini saya juga bintang tamu saya adalah Mbak PJ dari tim Bakoh divisi tim Bakoh yang ada di Jogja. Tim Bakoh menjadi bagian dari tim BS2 Bima Sena Bali Semesta ini. Kita undang dulu sebentar, saya undang dulu. Saya cek dulu ya, kita sabar. Iya. Iya. Ya, kita undang dulu Mbak PJ. Silahkan masuk Mbak PJ. Silahkan masuk. Sesuai dengan topiknya kita, menjaga komunikasi yang baik dengan sesama tim. Karena dengan komunikasi yang baik kita bisa tim kita bisa lebih bersemangat dan tim kita bisa kompak. Itu yang paling penting bagi kita di sini adalah menjaga komunikasi yang baik. Silakan masuk Mbak PJ, silakan masuk. Silakan masuk. Iya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya juga, saya sendiri memang mengundang beberapa narasumber. Silahkan untuk Mbak PJ yang bisa masuk, silahkan. Saya sudah undang. Tunggu sebentar ya. Ini memang karena juga kita undang juga. Silakan Mbak PJ. Ya, untuk undangannya sudah masuk Mbak PJ. Silakan masuk. Iya. Karena juga kita di sini jarang sekali kita bisa bertemu secara offline karena dengan adanya media sosial baik itu IG, FB maupun sosial media yang lainnya kita gunakan dengan baik. Halo Mbak PJ, silakan masuk. Iya. Undangannya sudah terkirim. Ya. Kita lanjut dulu. Seperti yang saya bilang tadi, menjaga komunikasi yang baik dengan tim. Ya. Karena juga dengan adanya media sosial yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa
saling memotivasi antar tim, karena juga di sini karena juga situasi PPKM yang berkepanjangan dan selalu lanjut dan ini juga tidak menyurutkan kita untuk berbagi sehat dan sejahtera di jalan Kutus-Kutus, karena Kutus-Kutus ini sudah jelas menyehatkan dan mensejahterakan. Dan saya sampaikan di sini juga kita Kutus-Kutus memiliki 4 radio yang ada di Bandung, di Jogja, dan 2 ada di Bali, yaitu Radio Casanova dan Duta FM. Dan pada malam hari ini juga Babe juga live juga jam 00 WITA. Untuk teman-teman yang bisa hadir atau mungkin yang bisa stay tune di Radio Casanova 102 FM, karena juga dengan adanya media, baik itu media elektronik, media sosial media, baik itu IG maupun FB, bisa kita maksimalkan untuk berkomunikasi dan untuk saling memotivasi. Yang jelas di sini tujuan kita di sini adalah hanya satu, bagaimana kita menyebarkan Kutus-Kutus sebanyak-banyaknya ke seluruh Nusantara untuk menyembuhkan dunia. Karena juga sekarang ini malam minggu, kita bisa juga sharing-sharing untuk berbagi informasi. Dan untuk teman-teman khususnya BS2 Bima Sena Bali Semesta, untuk undian kupon untuk pengambilan 60 botol mendapatkan 1 kupon dari pengambilan Januari sampai bulan Juni. Kita akan adakan besok tanggal 5 di markas besar BS2 yang berada di Gunung Salak, Bima Sena dan Bali Semesta. Dan kita akan mengundi dan ada beberapa tim-tim inti yang bisa hadir. Silakan hadir, karena juga kita sekalian juga ada rapat kecil. Mudah-mudahan dengan saya seperti ini bisa juga menyemangati teman-teman. Ya, ini kayaknya masuk, silakan Mbak PJ, masuk. Halo Pak. Halo, selamat malam Mbak PJ, bagaimana kabarnya? Malam Pak. Ada headset nggak? Ya, Kutus-Kutus Jos. Selamat malam Pak. Maaf ya. Ya Bagaimana? gaptek banget, baru pertama kali soalnya. Ya, intinya kameranya kurang naik dia kameranya. Selamat malam Pak. Maaf ya. Bentar ya Pak, ini kok apa namanya? Suaranya kurang kedengeran. Suaranya saya ya? Kenapa Pak? Suaranya saya yang kurang kedengaran. Iya. Sebentar Sebentar ya Pak, saya benerin dulu baru kita ngobrol. Ini. Oke. Kita sambut juga kehadirannya Mbak PJ dan ya, nama FB-nya juga Mbak Pinkan. Bagaimana kabarnya Jogja ini, Mbak PJ? Kabarnya kan baik Pak. Rame. Ini sekarang pas malam itu jadi rame. Iya. Suaranya udah bagus ya? Udah Pak, udah bagus. Ya.
Karena ini malam minggu dan juga Babe nanti akan on air di Radio Casanova 102 FM. Ya, mungkin kalau di Jogja bisa kedengaran gininya suaranya. Bisa? Oh bisa. Suaranya kok double ya Kak ya? Kenapa? Suaranya kok double? Kalau di sini bagus suaranya. Oh bagus suara saya ya? Oh iya. Kalau suaranya saya double ya? Suara saya double? Iya, double Pak. Iya. Double ya? Ulang itu. Kalau tempat Bapak baik ya? Bagus. Bagus, kedengaran suaranya saya, Mbak Vijay? Out dulu gimana Pak? Pak, kalau saya out dulu boleh, nanti saya masuk lagi. Kenapa itu kira-kira? Soalnya suaranya ke double. Oke. Kedengeran, suara Bapak kedengeran, cuman suara saya yang double. Saya out dulu ya Pak. Oke. Jos. Ya, barusan juga Mbak PJ, ya. Halo Mbak PJ, gimana suaranya? Luar biasa. Ya, kutus Jos. Ini emang udah masuk ya? Udah. Oke. Ya, seperti Memang cuma berdua. temanya kita hari ini, bagaimana kita menjaga komunikasi kita dengan sesama tim. Itu kan memang sangat penting sekali untuk menjaga komunikasi. Yang seperti yang kita informasikan juga kepada teman-teman, ayo kita terbuka dan dari pabrik dan kutus-kutus itu memang dari segi harganya sangat terbuka dan pemasarannya begitu pula juga kita dengan tim juga harus terbuka. Kan begitu ya Mbak Vijaya? Betul, sepakat saya Pak. Ya, karena juga kita di sini saya sendiri memang punya impian memiliki tim berada hampir di seluruh Nusantara dan memang Jogja saya rasakan juga saya juga memiliki impian dan Tuhan mempertemukan kita dengan timnya Mbak Vijay. Kan itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya Mbak Vijay ya. Terima kasih sekali Mbak. Iya Pak. Mbak Vijay bisa menerima saya dan Tuhan memang mempertemukan kita dan menjadi bagian dari keluarga besar Kutus-Kutus. Dan saya lihat dan iya, Pak. Ya, dan saya perhatikan Mbak Vijay dalam tim sangat bagus dan sangat kompak untuk komunikasinya. Kalau bisa mungkin bisa berbagi tip bagaimana caranya dan bisa ketemu dengan kita dan kita saling percaya dan kita bisa menjadi dan komunikasi kita terjaga dengan baik. Silakan Pak Vijay. Halo? Halo Pak. Oke. Ya. Ini suaranya kan masih menggema Pak. Jadi saya menunggu beberapa detik baru bisa komen. Ya. Pak, jadi Bapak tadi meminta tips-tips ya? Ya, untuk karena di grupnya Mbak PJ kan kompak sekali. Itu yang sangat luar biasa sekali supaya teman-teman juga karena di sini kan kita ini kan untuk berbagi di sini. Karena tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita berbagi bagaimana kita menjadi satu kesatuan dan menjadi keluarga besar Kutus-Kutus. Ya. Silakan Mbak Vijay. Ya, kalau oke.
Kalau saya dari dulu itu bersama tim itu memang harus terbuka ya Pak, terbuka. Dari segi komunikasi, ya memang harus sering-sering komunikasi, terus ada masalah itu memang harus kita pecahkan Mbak. Jadi memang harus saling komunikasi dan kita memang tim itu dilibatkan. Itu jadi dilibatkan misalnya ada mau bikin apa, terus ada ide apa, terus ada materi apa. Jadi kita memang selain komunikasi memang tim itu harus dilibatkan Kak. Jadi kan kita mau bangun rumah. Nah, rumah itu harus kita bangun bersama-sama. Jadi bukan hanya karena saya tidur terus saya pikir sendiri, saya putuskan sendiri dengan pikiran sendiri, ya enggak. Kalau tadi bisa istilahnya bisa itu kita nyari solusinya bareng-bareng. Ya seperti itu sih Pak. Memang harus terbukaan sama dengan kita nyari solusi bareng-bareng lah, seperti itu. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun ada yang ditutup-tutupi, ya memang itu memang benar-benar hal paling mendadak. Gitu. Kalau cuma informasi apa, lebih baik tim tahu, di-share gitu loh Pak. Jadi sama kita saling paham. Kalau ada yang mau ide atau saran, itu harus bisa diterima dengan baik. Gitu, karena kita tim itu kan nggak cuma kepala, ada 10-20 kepala, jadi kita harus bisa menghargai masukan dari tim juga. Tuh. Seperti itu kurang lebihnya Pak. Ya, ini ada masukan dari teman gini, Bang Jarwo nih, mungkin di sebelahnya ada HP yang sama nonton live, jadinya kabel double suaranya. Mungkin gitu ya? Oh iya, bentar Pak. Ya, mungkin ya. Dirimu. Iya Pak, ini lagi di. Ya. Iya. Mungkin ada yang gini, ada yang. Terima kasih sarannya. Ya. Seperti yang kita sampaikan di sini kepada teman-teman, walaupun pandemi dan walaupun PPKM yang berkepanjangan, jangan sampai menurunkan semangat juang kita untuk berbagi sehat dan sejahtera di Jalan Kutus-Kutus. Seperti saya di sini ketemu juga dengan Mbak VJ, juga memang alam juga udah mempertemukan kita sehingga kita menjadi satu kesatuan, kan gitu ya Mbak VJ ya? Iya benar Pak, sepakat. Ya, gini Mbak VJ, coba Mbak VJ bagaimana ceritanya bisa ketemu dengan Kutus-Kutus dan memutuskan menjalankan usaha di Kutus-Kutus. Bisa diceritakan kepada teman-teman untuk inspirasinya. Oh iya, sebenarnya sama aja sama teman-teman lainnya Pak. Jadi saat 2017 itu anak saya sakit, terus saya beli 1 botol sama teman, terus abis itu saya pakai, saya belinya itu saya beli 1 dulu pertama, ternyata stok, terus saya mencoba untuk berjualan. Saya nanya ke saya ke jualan Kutus-Kutus. Boleh sebut nama Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Iya, jadi saya Kutus-Kutus ini saya berawal dari Mbak Dina. Beliau yang memperkenalkan itu. Jadi beliau
Terus saya pakai 1 botol, ternyata cocok. Terus kemudian saya bilang, boleh nggak saya 5 botol gitu. Terus nanti hitungnya jadi botol sampai kemarin saya pakai. Saya bilang seperti itu. Terus diperbolehkan, akhirnya saya jual 5 botol, jual 5 botol. Terus puji Tuhan berjalan lancar, terus lagi 6 botol berikutnya. Terus berjalan lancar lagi, puji Tuhan dikasih jalan. Terus 6 botol lagi. Jadi saya makan 6 botol itu 3 kali, Pak. Terus saya naik ke 12 botol. Tuh, pelan-pelan, saya 12 botol. Saya 12 botol 3 kali. Tuh. Terus itu naik 60 botol lagi, main 60 botol juga 3 kali, baru naik ke 120. 20 juga 3 kali, baru naik ke 500. Dari 500 juga ya 3-4 kali, baru untuk naik ke 1000 botol. Seperti itu, Pak. Itu. Ya, makasih banyak penjelasannya Mbak Vijay, karena kita hampir semua berawal dari titik nol. Ada yang dari pemakai dan ada yang memulai dari 1 botol, 6 botol, 12 botol, bahkan sampai 1000 botol. Yang di sini yang paling penting khususnya kita harus menjaga komitmen dan kita harus menjaga yang namanya aturan dari pabrik. Dan jadinya Iya. bagi saya sendiri di sini yang paling penting adalah komunikasi. Jadinya komunikasi adalah menjembatani kita dengan teman-teman. Itu yang perlu harus kita jaga dan harus kita komunikasikan dengan baik supaya jangan terjadi miskomunikasi. Karena juga dengan miskomunikasi kita jadinya pertemanan kita juga tidak baik. Kan gitu ya Mbak Vijay ya? Iya. Dan saya harapkan juga di sini Mbak Vijay pas juga berada di Jogja dan kesempatan untuk on air di Jogja kan juga banyak sekali. Ya mudah-mudahan juga di sana juga dengan Abah Ali ya di sana. Abah Ali. Di Ali. Di Radio Rakosa. Dan untuk sekarang bagaimana, mungkin ada kendala Mbak Vijay kalau untuk dengan PPKM seperti ini, karena juga sekarang kan ada PPKM yang berkepanjangan. Mungkin Mbak Vijay ada kendala kira-kira tentang kendala PPKM, kendalanya ya karena memang beberapa tempat kan ditutup ya Pak ya, rumah makan dan lain-lainnya itu. Terus kita juga mungkin juga kendalanya ya kendalanya ya nggak bisa ya, katanya tim bisa keluar mencari kerjasama atau mempromosikan barang, atau biasanya bisa kita nongkrong produktif ya bareng-bareng, bisa promosikan MKK itu karena PPKM kemarin, sehingga kita tuh semua kan otomatis di rumah seperti itu. Jadi terima kasih juga ini sosial media, karena kita masih bisa berjuang promosi di sosial media ya, di FB, di IG, atau di Twitter, Pak. Cuma untuk ya semua faktor itu menurun, tapi semangat kita nggak pernah menurun loh Pak Man. Jos. Ya memang untuk sosial media yang sangat penting juga sekarang, baik itu IG maupun FB, dan kalau memang bisa kita menggunakan Zoom. Dan saya sendiri juga baru menggunakan IG karena saya juga tidak begitu paham juga, biar hanya post tapi saya nggak pernah lihat gitu loh.
Jadinya semenjak bergabung dengan Mbak VJ and tim karena menggunakan IG ya saya coba juga. Mudah-mudahan juga kita bisa live juga di IG dan di sosial media seperti FB ini. Dan FB saya di blog hampir 30 hari. 30 hari. 30 hari. Ya, ini ini baru bisa live. Makanya saya mencoba, jadinya saya sendiri memang mengenalkan Kutus-Kutus kepada teman-teman dari FB dan dari FB dan memang dari IG ada beberapa, mungkin ada juga nyantol sedikit, tapi kebanyakan memang dari FB. Dan yang paling yang paling penting di sini apapun media sosial yang kita gunakan, yang paling penting di sini adalah konsisten. Itu yang yang sepakat saya, Pak. Ya, konsisten dan kita branding diri. Branding diri kita memang kita Kutus-Kutus yang sejati dan memang kita memiliki sertifikat resmi dan kita memiliki tim yang memang terdaftar di pabrik. Karena saya potong bentar, Pak, karena memang kalau umpamanya kita distributornya resmi, kita ada sertifikat, pengambilan barang juga pasti dari mana, itu kita jualan PD. Itu jadi dengan distributor resmi terdaftar itu kita jualannya PD lebih enak gitu loh, Pak, promosinya. Itu sangat membantu. Iya, benar sekali. Ini ada lagi dari Bang Jaru, jendela atau pintu dibuka aja, Mbak, biar jaringannya bagus, suaranya biar nggak putus-putus. Ya, memang dari sarannya Bang Jarwo memang sangat benar. Jadinya ya seperti yang dibilang tadi, karena juga ada yang nonton live ya Mbak Vijaya. Iya benar Pak, sebentar saya sambil saya benerin koneksinya ya Pak ya. Nggih. Saya ngoceh dulu biar nggak gini biar tidak vakum ya. Seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman, komunikasi itu sangat penting untuk kita saling mengerti. Dan bagi saya yang pertama adalah kita harus percaya dengan pimpinan kita. Kalau seandainya kita tidak percaya dengan pimpinan kita, itu sudah tanda tanya bagi kita. Jadinya apapun permasalahan yang ada di tim ataupun dengan pimpinan kita ataupun undernya kita, harus kita komunikasikan dengan baik. Karena dengan komunikasi yang baik, sesuatu yang sulit ataupun sesuatu yang rumit kalau dikomunikasikan dengan baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Kan begitu ya Mbak Vijaya? Iya Pak. Ini mohon maaf ya Pak ya. Benar-benar sinyalnya deh ini. Ini saya juga agak suaranya Bapak agak kecil saya dengar. Jadi saya agak gini ya Pak. Agak Oh masa beneran ini. Aduh ya ampun, maaf banget. Ini soalnya saya baru pertama kali live ini gara-gara Pak Mansile emang ini luar biasa, DU saya ini luar biasa sekali. Oh, biasanya untuk live-nya itu biasanya gimana Mbak Vicky? Pak, saya benerin sinyal dulu ya Pak ya. Tunggu ya Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, seperti yang saya sampaikan juga kepada teman-teman, ayo kita semangat
ayo kita semangat untuk menjaga tim kita supaya tetap kompak dengan live seperti ini, baik di sosial media ataupun di grup-grup yang kita miliki. Ayo kita saling berbagi. Kita sapa dulu ini, kita sapa teman-temannya kita yang hadir. Kutus-kutus Andika Putra, Susi Kutus-kutus, Jos, Kutus-kutus Andika Putra, Jos. Mbak Pingkan, teman-teman, ya, gimana? Sudah bisa masuk, Pak PJ? Ya, sudah bisa gini. Ya ampun Bapak, aduh ya ampun, ini suaranya kok kecil banget Pak ya? Kalau suaranya Mbak PJ bagus ya dengar? Bentar Pak, saya pakai wifi-nya Debbie. Ya. Ini dah 83 berapa passwordnya? 1234561. karena dengan kita berada di sosial media dan kita menggunakan teknologi pasti ada kendala. Jangan sampai dengan Mbak PJ. Ya, jangan sampai dengan teknologi yang ada sedikit permasalahan, semangat kita sampai kendor. Ya. Gimana Mbak PJ? Masuk? Udah ini saya udah dengar. Ya Pak. Ya. Masuk. Mic HP-nya ketutup meja mungkin. Oh, ini. Oh, mic HP-nya kemungkinan ketutup meja. Kecil suaranya Pak PJ. Suaranya udah bagus kok Pak, aman. Di sana kayaknya yang kecil. Kalau segini suaranya gimana? Bagus. Suaranya Pak Man jelas kok. Sekarang jelas. Jelas banget. Ya. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi sambil kita live seperti ini. Jadinya kalau kebanyakan saya sendiri menggunakan komunikasi live seperti ini dengan teman-teman Mbak VJ. Mungkin kapan karena kan setiap orang memiliki cara tersendiri ya. Karena saya mungkin seperti ini caranya saya untuk berkomunikasi dengan teman-teman untuk saling memotivasi. Jadinya bisa saya jadiin YouTube. Kalau memang teman-teman yang tidak bisa nonton, bisa nonton lewat YouTube. Oh berarti Pak Man ada YouTube-nya? Ada. YouTube-nya apa namanya Pak? Rumah Sehat Kutus-kutus. Oh, Rumah Sehat Kutus-kutus. Ya. Kalau Mbak PJ memperkenalkan Kutus-kutus lewat apa aja biasanya? Kalau saya memperkenalkan Kutus-kutus itu medianya lewat FB, lewat Instagram, terus lewat WA status. Tapi saya lebih senang memperkenalkan Kutus-kutus itu langsung Pak. Tidak mendatangi rumah makan, instansi, resto, butik, warung, atau bahkan sambil makan, saya bisa berusaha untuk memperkenalkan orang Kutus-kutus. Jadi kemanapun saya pergi itu ada namanya tasking ya. Itu. Seperti itu, Pak. Ya, memang karena setiap orang itu memang memiliki cara tersendiri. Jadinya yang mana lebih efektif itu yang kita gunakan. Ya, jadinya saya sampaikan juga kepada teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu saya sendiri awal
gabung di Kutus-Kutus, pertama memang saya bukan seorang pemakai, dan kedua, dan saya sendiri pun juga belum pernah jualan. Karena semangat dan konsistennya kita itu yang membuat kita bisa seperti ini. Dan Dan konsisten ya, itu ya. Dan kalau saya lihat bagaimana kita mengenalkan, saya sendiri ya, saya cerita pengalaman saya, bagaimana saya mengenalkan Kutus-Kutus secara konsisten di tahun 2016. Ya, wah, kita cuma beda setahun ya Pak ya. ya, 2016 saya memperkenalkan Kutus-Kutus sambil kerja, dan Juli 2016, 11 Juli 2016 tepatnya saya, dan awal 2017 saya memutuskan keluar dari tempat kerja. Ya, awal 2017, dan dari hasil Kutus-Kutus saya bisa mengajak anak dan istri dan keluarga keliling Singapura sama Kuala Lumpur itu. Luar biasa. Ya, dan pertama kali mobil saya itu Avanza, pertama kali itu hasil dari Kutus-Kutus juga. Itu Sekarang mobilnya udah ganti kayaknya ya Pak. ya udah ganti. Udah ganti 4 kayaknya Pak. Enggak, 1 aja. Ya. Diaminin Pak, diaminin. Nggih. Nggih. Karena bagi saya di sini Kutus-Kutus udah kalau saya lihat ke belakang, selama kerja 20 tahun itu saya merasakan kehidupan saya seperti lari di tempat. Ya, lari di tempat, dan saya pun juga tidak pernah keluar kota, dan selama sekian itu dari tempat kerja ke rumah, tempat kerja ke rumah. Semenjak bergabung di Kutus-Kutus, hampir seluruh Nusantara bisa saya kelilingi karena Kutus-Kutus mempertemukan saya dengan teman-teman. Contohnya saya punya mimpi aja bagaimana saya memiliki tim di Jogja. Sekarang terbukti, kan itu udah sangat luar biasa sekali. Iya. Karena bagi saya semua itu harus diawali dengan impian. Iya. Kalau memang sudah sepantasnya dan kalau memang sudah waktunya, pasti Tuhan memberikan kita jalan. Sepakat saya Pak. Kan begitu ya Mbak Ije ya? Iya benar Pak. Saya juga dari Kutus-Kutus itu banyak memberi penghidupan. Misalnya beberapa teman itu Kutus bisa bantu suami, bayar sekolah anak, beliin handphone orang tua, seperti itu. Nah, kalau saya, puji Tuhan dari Kutus-Kutus, saya bisa beli rumah, Pak. Beli apa? Beli rumah. Wih, luar biasa sekali. Beli rumah, luar biasa sekali. Iya. Jadinya memang kalau saya melihat juga Kutus-Kutus sangat luar biasa sekali. Dan kalau memang kita sudah menjalani Kutus-Kutus sesuai dengan aturan pabrik dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Babe, saya yakin kita pasti sehat dan sejahtera. Iya, Pak. Ininya dinaikin kameranya. Ya, itu dah. Mantap. Jos. Ya. Berarti saya membuat live seperti ini khususnya untuk teman-teman yang nonton supaya juga termotivasi. Itu tujuan. Iya, Pak. Ya, itu tujuannya saya, karena dari live ini kita jadiin YouTube. Kalau memang ada teman-teman yang memang belum nonton, kita bisa nonton.
bisa Iya, Pak. buka channelnya. Jadinya kita di sini tujuannya kita berbagi kepada Iya, sesama teman. berbagi. Kan gitu ya Mbak Vijay ya. Berarti kalau Mbak Vijay dari tahun berapa ininya? Masuk kudus-kudusnya? Saya tahun 2017 November, Bapak. Oh, November ya. November 2017. Iya, November. Luar biasa sekali sudah bisa beli rumah. Luar biasa sekali. Iya, Pak. Berkat Yesus. Wih, luar Tuh, biasa. jadi, luar biasa. Jadi memang harus, kalau jualan kan memang naik turun ya Pak ya. Nggih, Tidak nggih. pernah ada yang naik terus, nggak pernah ada yang turun terus. Jadi memang kalau jualan putus-putus itu memang harus kuat Pak, harus bakoh. Ya, bagaimana coba dibagikan tipsnya kepada teman-teman, khususnya itu teman-teman yang memang belum punya rumah, supaya mereka itu semangat untuk jualan. Nah, coba apa tipsnya itu Mbak Vijay? Ya, tipsnya itu sama sih Pak Man, sama seperti yang Bapak bilang, dan sama tidak mudah menyerah ya Pak. Jualan kutus-kutus memang itu nggak mudah, tapi kalau ditelateni, dibawa dalam doa, dan kurang-kurangi namanya mengeluh Pak. Banyak-banyak bersyukur karena memang harus bakoh Pak, mental harus kuat. Karena jualan kutus-kutus kan banyak tantangannya. Mulai dari yang harga murah tapi itu palsu. Nah, itu kita harus bisa bedakan, harus bisa memberi edukasi. Kalau memang kutus-kutus di bawah harga standar itu memang palsu gitu loh. Dan hati-hati banget. Jadi memang harus, ya harus banget sih Pak, konsisten. Seperti katanya Pak Madila ya sudah kurang. Ya. Tuh. Ya, saya sendiri dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Vijay dan tim bisa menerima kekurangan saya di sini. Jadinya kita sama-sama belajar. Itu kan yang paling penting ya Mbak Vijay ya. Dan perjuangannya itu juga memang gimana ya? Memang perlu perjuangan kan begitu ya Mbak Vijay ya? Iya. Jadinya saya sampaikan juga kepada teman-teman, ayo kita semangat, ayo kita berbagi informasi dan kita terbuka kepada tim dan kita terbuka kepada anak-anak supaya jangan sampai ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan dan yang saya sampaikan juga di sini kepada teman-teman, ayo kita bekerja dengan sepenuh hati dan kita menyetok barang sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang paling penting. Benar Pak. Sesuai dengan kemampuan kita dan dikomunikasikan dengan baik. Karena saya lihat juga di sini kutus-kutus lahir bukan karena bisnis. Tujuannya tidak ada bisnis pada dasarnya. Kutus-kutus itu lahir memang murni untuk menyembuhkan dirinya Babe sendiri. Ya, karena banyak yang sembuh dan beliau itu membagi-bagikan kepada teman-teman dan sanak saudaranya. Dan ada juga seorang temannya beliau untuk menyuruh jualan. Dan beliau itu menunjuk distributor tunggal. Karena juga distributornya juga aneh-aneh, sehingga distributornya memang harus tidak bekerja sama lagi dengan kutus-kutus. Karena saya lihat di sini dan saya sampaikan juga kepada teman-teman,
Kutus-kutus menginginkan orang-orang yang tulus dan menginginkan orang-orang yang jujur. Bener Pak, Ya. bener, betul. Ya, karena juga saya sampaikan di sini kepada teman-teman, jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya di kutus-kutus. Cepat atau lambat akan istilahnya Ketahuan, ya Pak. akan ketahuan. Jadinya Ya. jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu yang tidak sepantasnya kita sembunyikan. Banyak sekali ya. Saya sendiri juga menyaksikan dari tahun 2016 itu banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya alami. Jangan sampai menimpa pada kita. Jadinya ayo kita saling komunikasi sesuai dengan amanah-amanah yang diberikan sama Babe. Ring harganya juga sudah jelas. Kalau memang ada kendala, dikomunikasikan dengan tim. Itu yang paling penting. Jadi Iya, Pak. ya, jangan sampai kita menutup-nutupi sesuatu yang tidak perlu kita Sudah tutupi. menjadi haknya teman-teman untuk tahu ya Pak ya. Ya, karena kita di sini adalah, kalau saya sendiri sih, tujuan kita di sini itu jangan hanya melihat nilainya saja. Bagaimana kita membesarkan kutus-kutus dengan hati kita yang tulus, sehingga si kutus-kutus mempertemukan kita juga dengan orang-orang yang sepantasnya. Bener Pak, saya sepakat kalau itu. Ya. Bener banget. Karena saya juga kan, saya dengan tim kan juga tidak pernah menyangka akan bertemu sama Pak Mansile dan BS2 Bali. Itu luar biasa banget. 7 hari Pak, 7 hari Tuhan ngasih pencerahan kita beberapa gitu. Jadi ya luar biasa. Ya, saya sendiri pun juga tidak menyangka akan bertemu juga dengan Mbak PJ and tim. Tapi saya sendiri memang dalam impian saya itu, saya memang harus memiliki tim yang seenergi dengan saya. Ya, itu yang paling penting, karena kita bekerja harus kita bersinergi. Dan kutus-kutus sendiri pun saya rasakan juga akan mencari jodoh-jodohnya sendiri. Kalau benar Pak. Ya, kalau memang kutus-kutus sudah selesai mungkin bertemu dengan orang yang tidak sepantasnya, dan orang itu akan kena seleksi. Itu yang saya iya. Ya. Jadinya seleksi alam ya Pak ya, ya, seleksi namanya. alam. Jadinya bagaimana kita di sini saling mengingatkan, jangan sampai kita lupa. Ya enggak? Iya. Karena benar Pak. Ya, karena saya lihat di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena di sini karena kesadaran mereka itu kurang, jadinya mereka lupa. Ya, itu yang harus kita ingatkan. Ayo kita saling ingatkan kepada teman-teman, jangan sampai kita lupa. Dan semasih kita bisa mengingatkan kepada teman, ayo kita ingatkan. Itu yang ya. Salah satu yang membuat tim Bakoh ini menjadi solid adalah semua bisa masukan dan semua berhak memberi masukan baik untuk kebaikan Bakoh. Teman-teman Bakoh ini luar biasa Pak. Mereka orang-orang yang mau diberikan, mau dikritik secara baik gitu. Termasuk saya sebagai leader, saya membuka diri untuk diberi masukan, untuk misalnya beri kritik yang baik ke depan. Saya membuka gitu. Jadi bukan karena saya leader terus saya pertama terus saya merasa
ini keputusan saya, kalian usah ya, enggak bisa. Karena jujur Pak ya, saya sampai di titik seperti sekarang bisa ketemu Pak Mansile itu berkat teman-teman, berkat depo saya, berkat reseller saya. Jadi mereka itu luar biasa saya gitu loh. Mereka orang-orang yang saya jaga harus saya rawat gitu. Bener. Yang saya sampaikan juga kepada teman-teman di sini, yang perlu kita jaga adalah semangat dan konsistennya kita, bahwa pada dasarnya orang yang tidak pernah komen dan orang yang tidak pernah nge-like statusnya kita itu jangan dianggap mereka itu tidak peduli dengan kita. Orang-orang seperti itu biasanya dia memperhatikan kita dengan seksama. Saya yakin itu. Dan orang akan memperhatikan kita, baik itu sosial media kita, IG ataupun FB, di sana mereka itu akan mempelajari kita dengan seksama. Saya yakin itu. Bener. Dan karena saya yakin sekarang ini memang banyak orang mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Iya. Banyak sekali orang mengalami krisis kepercayaan. Ayo bagaimana kita memberikan semangat kepada tim kita dan kita menjadi contoh yang baik, bukan hanya memberikan contoh. Karena bagi saya, kalau kita hanya memberikan contoh itu sangat gampang. Kalau kita menjadi contoh yang baik, ya itu tidak gampang. Iya. Ya, jadinya bagi saya ada beberapa tim ataupun teman, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama mengingatkan, karena kita di sini semasih kita ada di muka bumi ini, kita harus saling berkomunikasi dengan baik supaya kita menjadi lebih baik. Iya Pak. Dan mau diberi masukan Pak. Jadi ya saling-saling, contohnya adalah seperti Pak Man kadang nelpon sama saya bertanya, Mbak PJ apa kabar, itu suatu yang luar biasa. Terus kalau kita diskusi, Pak Man juga selalu ngomong, menurut Mbak PJ saya gimana, harus gimana ya gitu. Jadi saya senang Pak, karena Bapak sebagai leader, sebagai DU saya itu memberi peluang untuk saya berkomentar, memberi peluang saya untuk ngasih masukan. Itu luar biasa loh Pak, karena tidak semua leader itu mau diberi masukan, mau dikritik, itu nggak semua. Dan leader-leader yang mau diberi masukan, mau dikritik dengan hal yang baik, sudah tentu itu akan menuju puncak Pak. Amin. Itu ada lagunya loh Pak. Gimana lagunya? Menuju puncak. Ya. Karena juga ini mumpung malam minggu, kita cuap-cuap aja. Mudah-mudahan juga teman-teman yang nggak kemana-mana terhibur juga dengan cuap-cuapnya kita ya Mbak Wijaya. Iya, sebenarnya saya tuh pengen ngelawak loh Pak. Oh, nggak apa-apa, ngelawak aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, oke. Pak Man, ini saya cari cas dulu ya. Saya ngecas handphone dulu. Nah, sambil mungkin Pak Man bisa ngasih kita semangat gitu loh Pak. Maksudnya mungkin bisa gitu hari malam minggu depan misalnya yang diajak cuap-cuap, misalnya depo saya, apa reseller saya. Jadi mungkin kalau saya sarankan sih mungkin buat reseller kali ya, karena kalau depo mah peluangnya udah lebih banyak. Tapi kalau dengan reseller itu rasanya kok lebih menggigit gitu loh Pak. Itu memang penting ini cuap-cuapnya, yang penting nggak diblok aja sama FB. Bapak bisa astaga. Saya Pak, ya. Pak, saya kasih masukan. Bapak
Bapak harusnya live-nya ganti di IG, Pak. Mau nggak, Pak? Ya, nanti saya bisa di Lebih IG. Ya, di IG bisa. Soalnya kalau di FB itu lebih berat, Pak. Kalau di IG itu lebih enak. Kalau di IG, Bapak nanti jadi artis IG. Selebgram. Oke. Selebgram. Saya soalnya Penjualannya ya, saya soalnya kan ngomong-ngomong udah nyari gini pengecas HP-nya supaya nggak mati nanti. ya, Pak. Saya cari cas HP dulu. Oke, Bapak oke, sih oke. ngajak ngomong mulu. Iya, Bentar iya, ya, iya. Pak. Ya, teman-teman, barusan kita sudah berbincang-bincang dan cuap-cuap dengan Mbak VJ, tim yang baru yang berada di Jogja. Mudah-mudahan kita semakin kompak dan semakin meroket, dan saya sampaikan kepada teman-teman khususnya tim BS2 Bima Sena Bali Semesta dan tim Bakoh dan semua tim di bawah naungan BS2 Bima Sena Bali Semesta, saya sampaikan kita di sini adalah terbuka. Kita sangat terbuka dan sangat menerima masukan dari teman-teman untuk kemajuan kita bersama. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai teman-teman merasa agak enggan ataupun bagaimana, tidak perlu ada rasa sungkan karena di sini kita tidak ada atasan dan tidak ada bawahan. Kita di sini, Saya sepakat banget, Pak. ya, karena di sini kita sebagai distributor utama memang memiliki tanggung jawab kepada pabrik, dan depo dan reseller bertanggung jawab kepada distributor, dan reseller bertanggung jawab kepada depo. Di sini komunikasi yang paling penting. Kan ya Pak Vijaya? Ya, saya sepakat sekali. Silahkan ngelawak silahkan, gimana lawaknya? Ya, Bapak benerin dulu rambutnya, Pak, baru saya ngelawak, Pak. Ya udah. Ya. Iya. Ya, apalagi ya, Pak, ya maksudnya saya sebenarnya mewakili tim saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Mansile. Memang luar biasa, kita itu sampai terharu loh, Pak. Maksudnya terharu itu Bapak mau menerima tim Bakoh ini yang luar biasa sekali. Ya, mohon maaf kalau memang tim Bakoh ini agak sedikit rusuh ya, Pak. Agak sedikit rusuh, maksudnya itu untuk kebaikan. Maklum isinya perempuan semua, Pak. Seperti itu. Ya, terus. Lanjut. Aduh. Bapak nggak minum dulu toh, Pak? Nggak haus, Pak? Ini, ngomong-ngomong, kalau live di IG itu bisa begini ya, interaksi kayak gini ya? Bisa, Pak. Pak, kita ganti IG aja, Pak. Yuk. Pak, IG, Pak. IG. Nggak gini, kasihan teman-teman. Soalnya kebanyakan pasukan saya tuh nggak punya IG dia. Ya, mungkin jarang aktif. Masa? Jarang aktif Oh, di IG. iya. Berarti nanti saya umumkan juga kepada teman-teman supaya aktif di IG dan aktif di FB. Karena juga saya juga takutnya di FB ini saya diblok sampai 30 hari ini udah. Nah, Ya itu dah. Jadinya luar memang biasa. kalau artis di FB mungkin terlalu banyak nongol itu ya. Kan begitu. Pak, nanti kita di IG. Jadi teman-temannya Bapak yang BS2, teman-teman BS2 yang tercinta, yang terkasih, mungkin pasti punya IG, Pak, cuman memang belum aktif. Nah, nanti misalnya Bapak live di IG, itu banyak banget, Pak, yang bisa ngelihat teman-teman kita. Pak, saya minum dulu ya, Pak, haus banget. Ya, saya juga minum bibirnya. nih. Barusan saya minum juga. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya tim BS2 Bima Sena Bali Semesta, bagi yang punya IG, ayo kita maksimalkan IG-nya. Karena
sosial media IG maupun FB itu sangat bagus untuk kita promosi dan kita branding diri. Dan yang paling penting bagi saya, di IG-nya kita ataupun di FB-nya kita disesuaikan juga dengan profesinya kita. Kan gitu ya Mbak Vijaya, karena juga saya sendiri juga masih belajar dan teman-teman khususnya geng-gengnya saya itu memang jarang main di IG dan kita kebanyakan di FB. Iya. Next time atau Kalau di ya? Kalau di IG Pak itu bisa dilihat seluruh dunia Pak. Oh, kalau di FB kan bisa di seluruh dunia. Kalau di IG Kalau di FB bisa juga kan? masa sih Pak? Bisa. Wong temen saya di Jerman, di Jepang itu bisa. Di Jerman. Oh iya, karena teman-teman saya itu ada aja yang gini di luar negeri itu, ada yang nikah di sana, ada yang kerja. Oh. Ya. Iya. Biasa kita kebetulan juga pas dia juga perlu putus-putus kita anterin seperti itu Mbak PJ. Gini Mbak Iya. PJ. Ini kan saya juga, Iya, Pak. ini kan saya baru juga mau gini istilahnya di IG dan saya informasikan juga kepada teman-teman untuk di IG-nya itu apa modelnya ininya, istilahnya plus minusnya gitulah. Plus kalau minusnya sih belum tahu ya Pak, tapi kalau plusnya itu teman-teman rata-rata pasti punya IG, dan kalau IG itu lebih nggak berat Pak, jadi nggak putus-putus gitu, suaranya nggak pecah, jadi lebih ringan gitu loh Pak. Kita 10 tahun lebih muda kalau di IG. Oh gitu ya, karena memang kalau di IG itu kebanyakan anak muda ya. Gitu. Ya, oh iya Pak. Ya, memang sih kalau di FB itu biasanya orang-orang tua ya. Nah iya Pak. Ya. Ya nanti kita sampaikan juga kepada teman-teman supaya di FB aktif dan di IG juga aktif. Iya Pak. Kalau kok namanya Mbak Vijay bisa lain antara yang di FB sama di IG-nya tuh? Kalau jadi PJ itu nama panggilan Pak. PJ itu artinya pinggan jelek. Jadi itu nama panggilan bapak ibu saya dulu. Ya seperti itu Pak. Ya. Jadinya nanti kita sepakat live di IG ya. Jadinya. Ya. Jos. Mantep. Soalnya banyak sekali barusan teman-teman live di IG aja, hahaha gitu dia. Ya bener Pak, di IG aja Pak. Pak. Ya. Pak Man, kita jangan gara-gara live loh. Kenapa? Kita jangan kelahi gara-gara live loh. Oh ya. Oke. Nanti kita sambung dulu ininya. Jadinya maksud saya ini. Iya. Saya kan mau jadikan YouTube supaya juga enak juga didengar sama teman-teman. Nanti kalau memang di IG juga kita bisa download juga. Mudah-mudahan apa cuap-cuapnya kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman kutus-kutusian seluruh dunia. Iya. Ya, Mbak Vijay. Pak. Ya. Gini Mbak Vijay, coba diceritakan kepada teman-teman bagaimana, apa sih nilai plusnya Mbak Vijay bisa ini modelnya berproses gitu loh sampai berjodoh gitulah dengan ya. Bapak jangan buka kartu Pak. Ya, intinya minimal gini, kita berbagi, tapi nggak perlu kita harus
Detailnya tidak perlu ya Pak? Ya, yang jelas Ya. kita ini pasti memiliki, bagi saya ini kita pasti memiliki energi yang sama. Itu yang paling penting. Iya benar Pak. Dan minimal ada ininya nilai plus buat teman-teman juga. Ya. Mm-mm. Jadi memang kita nggak pernah merencanakan untuk pertemuan kita ya Pak ya, antara Bako dan Pak Man. Ya ampun, ini pasti tidak pernah. Pak Man sebentar, ada yang mau saya kenal. Ya, oke. Ya. Pak, ini Pak Man bapak saya. Nge, Bapak, bagaimana kabarnya? Dilepas. Nah, kan kelihatan ganteng. Ini kopi susu Pak, kopi susu. Ah. Kopi susu. Iya, iya. Ya, selamat malam, Pak. Nge, malam-malam, Pak. Nge. Jut. Jos. Ya. Jos. Jadi memang Bako ini kan tidak pernah berencana untuk bertemu dengan Pak Man. Jadi memang mengalir begitu aja. Terus tim Bako pada saat memutuskan untuk mencari, akhirnya kita mencari teman tim, yaitulah gunanya tim ya Pak. Ya, tim itu ya untuk kita sharing bersama, kita makan dan misi, terus teman-teman banyak yang bantu, ya kayak depo-depo saya kayak Debbie, kayak Adis, kayak Anya, terus kayak Aku, itu memang sudah sama teman-teman Bako kita ini. Memang 5 orang ini yang berperan penting kemarin, termasuk Mbak Eti juga, itu salah satu berperan penting untuk akhirnya menemukan Pak Pula bersama kita di Bako, seperti itu. Jadi prosesnya 7 hari Pak. Tuh. Tangan Tuhan bekerja tuh Pak. Nge. Ya. Tuh, jadi Ya, dan hari Sabtu itu sempat video call juga sama Babe ya. ya hari Sabtu, ya ampun. Pak Man sih, saya belum mandi loh Pak. Iya. Jadi sudah video call. Ya, enggak apa-apa. Jadinya saya begini, jujur saya juga maaf ini ya. Kita kan saya dengan Mbak Vijay kan kita belum kenal secara gini sebelumnya itu, tapi kita udah komunikasi kan begitu. Jadinya kalau saya memang saya pasti berkomunikasi dengan Babe. Jadinya apapun yang saya akan lakukan dan apapun tindakan-tindakan saya pasti saya komunikasikan, karena saya sendiri juga tidak mau melangkah tanpa persetujuan dari Babe, karena ya karena juga Babe sendiri juga istilahnya kan seperti yang Mbak Vijay video call itu kan udah jelas lah. Iya. Jadinya ya karena saya sendiri memang orangnya memang terbuka dan kita tujuannya kita baik. Kalau memang kita udah membicarakan sesuatu dengan baik, pasti hasilnya pasti baik. Itu ininya saya. Jadinya supaya enggak nanti kita salah langkah. Benar. Ya. Benar. Kalau ada yang kita ajak komunikasi, kita komunikasikan dengan baik. Karena saya lihat di sini kita kutus-kutus yang seluruh Nusantara ini adalah semua saudara. Betul Pak Man. Ya, karena saya lihat dan saya
belajar dari Babe sendiri itu, beliau itu memang betul-betul sangat luar biasa sekali memikirkan kita, memikirkan kutus-kutus yang seluruh Nusantara. Beliau itu bekerja hampir 24 jam untuk membesarkan kutus-kutus. Putus. Ya. Dan Totalitas ya Pak. ya, dan kalau saya lihat mungkin antara aset dan apa yang beliau miliki, kalau walaupun beliau itu nggak kerja, saya yakin juga bisa. Tapi beliau itu totalitas dan loyalitasnya itu untuk membesarkan kutus-kutus dan memikirkan kita semua ini sangat luar biasa. Itu yang bisa saya pelajari. Beliau selalu mengenolkan diri. Selalu mengenolkan diri dan merasa kita bukan milik kita. Iya. Jadinya kalau dengan cara kita mengenolkan diri, jadinya semangat juang kita itu semakin bersemangat. Ya. Itu yang saya pelajari dari Babe, dan jangan sampai juga baru kita punya seiprit tapi udah gitu kan. Ya nggak? Iya benar Pak, benar. Jadinya ayo kita sama-sama belajar, ayo kita bersemangat supaya kita jangan sampai terlalu nyaman berada di zona nyaman. Iya. Itu sangat berbahaya kalau bagi saya. Kalau seperti saya sendiri kerja hampir 20 tahun itu berada di zona nyaman. Berada di zona nyaman, tapi ya kayak lari di tempat jadinya. Jadinya setelah saya menjadi bagian keluarga besar Kutus-Kutus, banyak sekali perubahan-perubahan kehidupan saya, baik itu secara finansial dan bagaimana kita berhadapan dengan orang banyak, dan di sini saya banyak belajar. Dan sebelumnya saya juga tidak bisa ngomong juga di depan orang banyak kan. Saya sendiri juga baru belajar. Jadinya di sini kita sama-sama belajar. Ayo jangan sampai kita tidak percaya diri. Karena dengan kita sering ya. Bener banget, harus percaya diri, karena kalau kita percaya diri, produk yang kita tawarkan itu juga istilahnya akan kelihatan auranya gitu loh Pak. Kalau kita jual produk ya kita harus percaya produk itu bagus ya bagus, seperti itu. Ya bener. Yang saya sampaikan juga kepada teman-teman, yang kalau kita menjual suatu produk itu yang dilihat adalah diri kita sendiri. Jadinya kalau kita kalau kita memiliki image yang baik pada teman-teman kita, orang itu pasti respect dengan kita. Betul Pak. Betul. Saya mendapat. Bapak dulu? Ya, saya mendapatkan pelanggan Kutus-Kutus, dan saya dipertemukan oleh Tuhan dan dipertemukan dengan Kutus-Kutus ini kebanyakan melalui sosial media. Khususnya karena saya hanya bermain di FB, jadinya teman-teman di FB aja jadinya. Sekarang Mbak VJ semangat, saya jadinya bermain di IG ya. Kita Iya Pak. Demi kaula muda Pak. Ya, benar. Di IG itu Pak. Ya, benar sekali Mbak VJ. Ya, silakan Mbak VJ berikan cuap-cuapnya untuk anak-anak ini ada. Cuap-cuap. Pak, kita kayak di radio aja ya Pak, cuap-cuap. Ya. Ya, saya juga senang banget karena bergabung di BS2 ini banyak dapat teman. Teman-teman ya, banyak dapat teman baru, keluarga baru, rezeki baru tentunya, dan bergaul. Itu jadi luar biasa sekali.
saya juga kemarin apa namanya akhirnya meng-add lagi beberapa teman. Terus senang pokoknya saya sangat senang sekali bergabung di BS2, ketemu teman-teman baru, keluarga yang akan jadi keluarga, dan sampai jumpa di Bali. Sampai jumpa di ulang tahunnya yang kutus-kutus yang ke-8. Saya tunggu kehadirannya. Iya, Pak. Semangat, dok. Jos. Semangat, dok. Jos. Mbak Vijay, ada Ya. pesan dan kesannya Mbak Vijay untuk pemirsa dan teman-teman seluruh Nusantara. Apa Oh. ya? Apa? Pesannya apa ya, Pak ya? Ya pesannya kita semangat, Pak, jualan kutus-kutus. Terus berani membuka diri. Membuka diri itu maksudnya berani mau diberi masukan. Itu pesannya sih, kalau kita mau maju, kita mau dikritik, Pak, tapi sudah tentu dengan kritik yang baik dan benar ya, tidak mencaci seperti itu. Terus apa ya, itu pesannya. Kesannya ini luar biasa banget loh, Pak, dari tanggal 19 ya, dari tanggal 19 loh, Pak, 19 Agustus, terus kita launching bersama tanggal 1 September, itu pas juga hari Pagar Wesi ya, yang maknanya juga bagus, dan kebetulan juga puji Tuhan ada Debbie yang mengartikan arti bakoh apa, terus arti Pagar Wesi apa, terus salaman kita seperti ini apa. Jadi ya terima kasih sama BS2, teman-teman BS2 yang sudah berkenan menerima tim bakoh yang tidak seberapa ini. Jadi terima kasih ya, itu sih, Pak. Ya. Kita ketemu di Bali ya, Pak. Oke, Jos. Saya berterima kasih sekali kepada pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Pemirsa. Khususnya Pemirsa. tim BS2 Bimasena Bali Semesta dan tim Bako dan seluruh tim yang ada di naungannya. Dan mempercayai saya sebagai pucuk pimpinan. Karena tanpa teman-teman semua, saya tidak bisa seperti ini. Sepakat, Pak, sama Ya. saya juga. Karena semangat juang yang tinggi dari teman-teman, saya bisa sampai di titik ini. Karena bagi saya, di sini tidak ada atasan dan tidak ada bawahan. Dan kita di sini sama-sama belajar. Dan saya memiliki visi dan misi. Saya akan mengukir sejarah hidup saya, bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk semua orang yang saya temui di muka bumi ini. Jadinya kita memiliki anak dan kita memiliki cucu, jadinya mereka pasti saling berkomunikasi. Iya. Karena bagi saya yang namanya perjalanan hidup ini, kita akan ada yang namanya ekosistem dan kita tidak akan bisa hidup sendiri. Dan kita hidup, dan hidup kita di sini adalah saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Itu yang saya sampaikan. Dan untuk sejarah hidup saya ini, ya memang saya akan mengukir sejarah hidup saya supaya dikenang oleh anak cucu saya dan teman-teman yang lain. Jadinya bagaimana kita melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik supaya kita dikenang di kemudian hari oleh teman, anak cucu kita. Benar. Jadinya mereka itu pasti memiliki image. Ya, begitu pula juga saya banyak belajar juga dari Babe sendiri, dan Babe sendiri bagaimana beliau itu melahirkan yang namanya kutus-kutus. Beliau dari lumpuh
sampai sekarang, Iya. sampai sudah 8 tahun, beliau tetap berjuang walaupun beliau itu sudah memiliki aset dan yang bergelimpangan, jadinya beliau itu tetap semangat. Pak, Ya, kok bergelimpangan, Pak? ya. Kalau bergelimpangan Ya. jatuh, Pak. Ya, apa namanya? Berkelimpahan, Pak. Ya. Berkelimpahan. Oh ya, berkelimpahan. Ya. Jadi Gimana nih artis FB, EFP? ya, saya kan seperti yang saya bilang, masih perlu banyak belajar. Benar, Pak, benar. Nah, ini memang ya sambil belajar, sambil guyon ya, Pak. Jadi paling tidak biar kayak spirit nuraninya kita itu bisa tetap berjalan gitu loh, bisa tetap bakoh gitu loh. Gitu. Bener, walaupun kita artis yang anggaplah artis nggak kan dapat bayaran sebenarnya dari anak-anak, dan coba kita lihat ini banyak sekali yang masih nonton, itu berarti kita masih didengar. Iya, Pak, bener. Ya. Kita harus memang seperti ini, Pak, tiap minggu karena kan kita ini artis ya, Pak. Jadi kita harus memberi pemirsa-pemirsa ini kayak Sri Mulatan tapi yang bermakna gitu loh, Pak. Jadi ya. Bener. Luar biasa sekali. Mungkin apa yang lagi bisa disampaikan untuk teman-teman Bakoh dan teman-teman BS2 di seluruh Nusantara, Mbak Vijay? Silakan. Kalau teman-teman Bakoh itu saya secara pribadi maupun secara sebagai leader, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Bakoh saya. Itu luar biasa mereka, Pak. Ya, aku tanpamu bukan siapa-siapa gitu loh istilahnya. Kalau buat teman BS2 Bali, saya tidak sabar bertemu di Bali. Dan ya biasa saya akan menampilkan Sri Mulat saya, Pak. Pak, di Bali nanti ada campur sari kan? Ada. Yes. Suka sekali saya campur sari, Pak. Saya bisa minjam nggak tatonya itu? Tatonya. Cok Ina banyak tatonya, Pak. Kenapa nggak dipinjam? Nah, Pak, Cok Ina ditunggu TikTokan dong, Pak. Oh ya. Sama Debbie, sama Debong. Ya, oke. Banyak sekali gininya. Dia artis TikToknya itu. Iya, gila Pak, 2 juta loh yang lihat dia itu. Luar biasa, pantesan dia jualan kutus-kutusnya lancar ya, Pak. Banyak sekali. Ya. Gitu. Tadi dia ada nonton juga, dia ngikut juga ngikutin juga live-nya kita. Iya. Pokoknya sekarang kita jadi artis FB, walau jadinya kita cuap-cuap aja modelnya supaya kita di sini ada sedikit guyon. Kan kalau saya lihat juga kita di sini yang namanya jualan ya kayak bercanda tapi bener dapat hasilnya, kan begitu. Iya. Apalagi Mbak Vijay sampai bisa beli rumah itu kan udah sangat luar biasa sekali. Wah. Luar biasa sekali. Perjuangan, Pak, perjuangan prosesnya. Aduh, itu sampai keringat dan air mata, Pak, itu. Ya, begini Mbak Vijay. Kalau saya lihat kan Mbak Vijay penjualannya rata-rata anggaplah sekitar dari 6, 12 sampai 1000 ya. Saya tuh per bulannya 50.000, Pak. Enggak, maksud saya itu kan itu udah sangat luar biasa sekali sampai. Oh iya. Dengan seperti itu tuh memang betul-betul telaten sekali memang. Saya memang orangnya telaten, Pak. Telaten karena minyak kutus-kutus kan menghidupi ya, Pak ya. Apalagi saya senangnya tuh karena berbagi kesembuhan sama orang, dan saya kan orangnya seneng ngobrol ya, Pak ya. Diajak ngobrol 3, 4, 5 jam suka, Pak. Gitu. Jadi ya sambil ngobrol aja kalau ngasih tahu orang tentang kutus-kutus gitu, Pak. Ya berarti sama dong jadinya kalau gitu modelnya.
Iya. Pas jadi. Senang ngobrol ya Pak, senang ngobrol. Cocok Pak, senang ngobrol, Ya, senang ya. konten. Nah, cocok. Iya, Cocok. Sri Mulatnya itu nyambung jadinya ya. Nah, iya itu dia Pak, Sri Mulatnya nyambung. Saya nama panggung saya Markona loh Pak. Markona. Iya, Markona. Ya. Kalau Bapak kan nama panggungnya Ajus, kalau saya nama panggungnya Markona. Wah. Ya, itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Mungkin kita juga tidak bisa menyapa teman-teman semuanya karena juga sudah malam. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan terhibur dengan kehadiran kita di dunia maya. Tapi hasilnya juga sudah sangat jelas. Iya Pak, nyata. Yang pertama, untuk pengguna kutus-kutus dia sudah sehat. Benar Dan Pak. yang kedua, untuk orang-orang yang mau bergerak di dalamnya, pasti mendapatkan kesejahteraan. Iya, amin. Oke, sehat dan Amin. sejahtera pasti jos. Pak, tahan Pak. Aku capture tangan kanan Pak. Oh ya. Ya gini. Bapak yang sebelah kanan Pak. Oh ini. Yes. Senyum ya Pak. Saya capture 1, 2, 3. Smile. Yes. Bye bye. Loh kok bye-bye Pak? Oh ada lagi gininya apa namanya apa namanya? Ada lagi ininya masukan-masukan dari Mbak VJ kira-kira untuk teman-teman supaya tetap semangat dan tetap konsisten untuk berbagi sehat dan sejahtera di jalan kutus-kutus. Ya pokoknya selagi jualannya istilahnya amanah, sama orang baik, jujur, terus tidak memotong apa yang menjadi haknya orang, memberitahu apa yang harusnya disampaikan, komunikasi dengan lancar. Ya saya rasa aman-aman aja sih Pak, karena sejauh ini dari tim Bako sendiri itu semuanya aktif jualan. Memang sekarang kan lagi turun naik masa pandemi, tapi aku senangnya Bako itu mereka nggak pernah ngeluh. Ya paling ya lagi sepi ya semua wajar. Tapi mereka semua aktif jualan, aktif ngomong, aktif ngoceh. Kalau disuruh ngoceh nomor 1 Pak, udah itu mereka. Aktif makan juga iya. Ya. Jadinya dengan kita mengadakan live seperti ini, teman-teman Kok kecil lagi ya, sorry. khususnya untuk penggemar kita menjadi terhibur. Kan begitu ya Mbak Vijaya? Iya Pak. Iya, teman-teman kita jadi terhibur dan bisa termotivasi oleh ocehan kita. Itu yang saya sampaikan juga kepada teman-teman. Jangan sampai yang namanya bosan. Jangan bosan. Jangan sampai terlalu banyak mengeluh. Karena dengan mengeluh jadinya kita tidak bisa maju. Tipsnya kita adalah semangat harus tetap dijaga, konsistensinya itu harus tetap dijaga. Karena itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Dan saya sampaikan kepada teman-teman juga, saya membeli minyak kutus-kutus 3.000 botol, belas minjem. Serius Pak? Ya. Sama dong. Ya, saya minjem minyak kutus-kutus. Bang. Ya. Minjem Bang. Bukan, kebetulan juga minjem ada ke saudara, karena juga kalau minjem bank juga yang untuk gade nggak ada juga, banget nggak ada yang. Jadinya saya minjem uang itu 377 juta, belas juga minjem dan dengan niat dan semangat
timnya saya bisa sampai seperti sekarang ini. Itu sangat luar biasa sekali bagi saya, dan khususnya untuk teman-teman, saudara yang membantu, meminjamkan, itu saya sangat berterima kasih sekali. Dan Iya. kita sampai seperti ini, Benar. dan tim kita memang untuk di tahun 2017 itu memang menjadi yang terbaik. Oh, Ya, di Jogja. Begitu pula di tahun 2018 juga. Kalau bagi saya, karena semua adalah semangatnya teman-teman. iya. Ya. Jadinya saya sampaikan juga kepada teman-teman, jangan juga kita terlalu berbangga pada saat kita di atas, dan jangan juga kita terlalu bersedih pada saat kita di bawah. Di bawah. Ya. Harus optimis, Pak. Ya, karena yang namanya kehidupan itu ada seperti gelombang. Di atas. Ya, ada di atas dan Betul, ada di... Pak. Ya. Jadinya jangan sampai kita itu berkecil hati ketika kita berada di titik terendah. Iya. Dan jangan juga kita terlalu berbangga hati ketika kita ada di puncak. Kan begitu ya Pak Vijaya? Ya, saya sepakat, Pak. Karena yang namanya kehidupan itu kita juga tidak tahu. Benar. Yang jelas, lakukan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan kita jalan yang sepantasnya. Iya. Ya. Bagaimana kira-kira Mbak Vijay, begitu pula juga teman-teman pemirsa ocehannya kita, soalnya supaya juga tidak membosankan teman-teman. Jadi gini Pak, rencana di Bali nanti kira-kira jadi ya Pak ya? Soalnya kan kita, saya kalau ke Bali soalnya saya takut naik pesawat Pak. Ah, kenapa? Kok takut naik pesawat? Jadi trauma Pak. saya trauma soalnya kalau naik pesawat. Jadi rencananya saya nanti mau nyewa 10 bus Pak. 10 buat bus? Bako. 10 bus. Siap. Kalau memang apa namanya, bikin udah aja, enak aja lu share. Kamu aja noh dari Pare. Naik kuda. Jadi rencananya ya memang kalau terus rencananya Debbie juga, terus ada Anya, ada seperti itu. Itu. Ya ampun Mbak Rere. Mau dimaklumi. Ya. Memang berarti apa namanya, timnya semua ini berarti kocak-kocak berarti semua ya? Iya Pak. Ada banyak gila-gilanya Pak. Ada gila-gilanya Pak. Yang penting kan kompak, itu yang paling penting. Jadinya iya Pak, kita kompak dan sopan kok Pak. Dan walaupun sedikit gila ya. Banyak gilanya nih. Iya. Jadinya sampai ketemu di Bali, jadinya kita bikin Sri Mulat. Jelas. Luar biasa sekali. Yang penting ada campur sari Pak. Ya, campur sari. Ya, oke. Nanti saya goyang Pak di sana. Coba ke nenek orang boleh ya. Ya, ini apa namanya? Saya kasih tahu juga sekarang kan malam minggu dan ini yang namanya markas besar dan rumah sehat kutus-kutusnya tutup jam 10 dan karyawan saya sudah suruh pulang. Iya. Saya sendiri jadi. Kunci itu? Oh ya, kuncinya udah di sini dan karyawan sudah pulang. Kita asik. Oh ya. Nanti saya juga mau ke gini sebentar mau. Ke Babe? Ya, mau ke radio. Luar biasa. Ini
Bapak itu makannya apa sih? Kok kuat banget? Maksudnya nggak istirahat kok, Pak? Oh, sekarang udah istirahat Karena seperti ini. Oh, iya. Uh, ya ini Pak Man pas event harus pakai baju Bali kah? Oh, nanti untuk pengumumannya kita tunggu informasi dari pabrik. Karena juga ya, karena waktu ulang tahun Kutus-Kutus keempat baju kolonial. Oh iya. Ulang tahun Kutus-Kutus kelima menggunakan baju superhero. Oh iya saya lihat, Pak. Ya. Bapak itu hari yang pakai baju apa ya, Pak? Superman. Oh, Superman, luar biasa. Jos. Saya kira Catwoman, Pak. Ya. Ulang tahun Kutus-Kutus yang ke-6 menggunakan baju adat masing-masing. Oh iya. Ya. Itu pokoknya kita nantikan informasi dari pabrik dan pabrik yang menentukan kita harus ngikut aturan, kan begitu? Iya, pasti. Nanti, iya, benar, Pak. Nanti kita kan satu komando, Pak. Iya, one komando pasti meroket. Meroket. Kalau begini kayaknya 5.000, 10.000, 10.000. Mantap. Kayak gitu ya Pak Wijaya? Nah, iya Pak, benar. Sri Mulatnya dimulai. Sri Mulatnya dimulai. Iya. Bagaimana? Yes. Benar Mbak Rere, komando. Iya, seru banget. Oh, seru banget. Nah, nanti kita undang teman-teman yang memang mau ngoceh di sosial media. Kita tunggu. Kalau dari tim Bako semuanya kuat ngoceh, Pak. Mau dikasih 24 jam ngoceh berani. Luar biasa sekali ya. Ya. Nanti saya juga mau belajar juga ngoceh nanti di IG. Oh jelas, tenang Pak. Iya. Kalau saya salutnya dengan tim Bako, kompak dan sangat luar biasa sekali. Dan saya bangga sekali komunikasinya, leadernya itu memang luar biasa. Ya. Dan kita harus rajin-rajin tepuk tangan, Pak Man. Iya, rajin tepuk tangan. Iya, biar semangat, Pak. Ya, supaya pemirsanya kita semangat juga. Jadi ya ampun, komen, oke, tenang, jus. Bako. Baik, nanti ada acara teman BS2 dan Mbak Bako. Kapan ya? Oh, tenang aja, nanti kalau sudah ada tidak ada PPKM lagi dan saya bisa jalan-jalan. Karena sebenarnya iya Pak, sebelum kita ke Bali, kami tim Bako tuh berharap Bapak bisa meresmikan dulu kita selamatan di Jogja, Pak. Mudah-mudahan. Pak, ya. Pak Man. Ya. Masa Mbak Reti ditraktir kita enggak? Oke. Jangan pilih kasih, Pak. Oke. Nah, nanti mudah-mudahan kita ada waktu bisa ketemu di darat di Jogja dan sekalian kita siaran. Dan ini saya udah sampaikan juga kepada teman-teman yang ada di Bali, khususnya Radio Casanova sama Duta FM, akan melayani teman-teman yang mau siaran sampai 24 jam. Dan 24 jam. Karena kita di Bali kan punya 2 radio. Oh iya, 2 radio. Casanova dan Duta FM, dan siap menyambut kedatangan kutus-kutus yang seluruh Nusantara. Dan radio keempat radio
yang dimiliki oleh Kutus-Kutus baru 4 radio. Baru punya 4. Kita tunggu radio-radio. Itu udah banyak, Pak. Ya, kita tunggu radio-radio berikutnya dan kita akan mengadakan siaran langsung ke seluruh Nusantara dari 4 radio yang kita miliki. Jadinya Kutus-Kutus memang luar biasa. Memang, Pak. Ya, Luar biasa. mudah-mudahan juga nanti ke depannya Kutus-Kutus bisa membuat TV digital. Oh, kasih Pak. Iya, Oh, luar biasa sekali karena kita boleh bermimpi. Tayang sungguhan, Pak. Ya, kita bermimpi. Contoh, memiliki kastil, ternyata 2 memiliki kastil. Ya. Ya, karena saya sendiri juga kalau biasanya omong kosong lah, biasa sama Babe Iya. bermimpi, oh kita punya ini, modelnya kita punya pabrik, produksi seperti Iya. ini, kenyataannya punya Iya. pabrik. Oh kita punya villa, Iya, punya hotel, dan kita punya Iya. radio. Jadinya memang semua mimpi-mimpinya kita itu diwujudkan oleh Kutus-Kutus. Itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Jadinya Mbak Rere itu loh, Pak. Kan Mbak Rere itu bilang ke Jogja lah, Pak. Mbak Rere itu udah pernah foto sama Bapak loh 3 tahun yang lalu. oh ya, Iya. Jos. Ya. Jadinya tidak ada salahnya kita bermimpi. Iya, Pak. Baik itu terwujud ataupun tidak, kita harus banyak-banyak bermimpi dan Bener, Pak. bagaimana mimpi kita itu kita wujudkan ya dengan cara bekerja keras dan bekerja cerdas. Benar. Ya, karena saya merasa juga mimpi-mimpi yang saya sering omongkan juga, ya anggaplah omong kosong sama Babi, tapi Iya. hampir semua bisa diwujudkan oleh Bener, Pak. Kutus-Kutus. Iya. Makanya saya tuh pengen buka saya kan orangnya pinter masak ya, Pak. Bener. Jadi ya saya Pak Man nanti kalau ke Jogja saya masakin deh. Saya itu pinter masak, Pak. Saya punya cita-cita tuh mau buka warung. Dari warung dari Kutus-Kutus. Jadi buka warung, naruh Kutus-Kutusnya di situ, ada orang makan, bisa diprospek seperti itu, Pak. Oh, mantap. Iya. Luar biasa sekali. Jadinya kalau bisa juga kita menggunakan pakai bumbunya itu pakai bubuk Kutus-Kutus, itu juga luar biasa sekali. Apanya, Pak? Bubuknya dipakai masak. Iya, bubuk. Bisa, Pak? Bisa. Oh. Kalau Babe di pabrik biasanya masak ayam menggunakan bubuk. Oh, biasanya saya sih pernah berpikir kalau bubuknya memang bagus untuk dipakai masak. Jadi misalnya dipakai rendaman ikan pindang, rendaman ayam, mungkin bisa ya, Pak. Jadi kita makan ayamnya bisa sehat gitu ya, Pak ya. Iya, karena bahan dasar Kutus-Kutus itu semua bumbu dapur. Rempah. Ya. Jadinya tidak gini modelnya bisa dimakan. Jadinya biasanya kalau Babe untuk masak ayam, biasanya beliau tuh pakai ini rempah-rempahnya Kutus-Kutus. Iya. Pak Man, saya mohon maaf ya, itu teman-teman yang komen itu teman-teman sirik. Saya tuh teman-teman sirik, Pak. Udah mereka nggak tahu masak, jadi waktu tahu aku pinter masak kayak nggak suka gitu, Pak. Jadi komennya itu aneh-aneh sekali. iya, tuh nggak usah ini, Pak. Orang iri kan tanda tak mampu, Pak. Iya. Kalau bagi saya, yang penting lebih baik kita terbuka komen walaupun
baik ataupun tidak, berarti Iya. kita memiliki penggemar. Itu yang Pokoknya. itu membuktikan kita itu memiliki penggemar yang setia. Nah, Baik itu komennya positif ataupun negatif, kita anggap itu penggemar setianya kita. iya, mereka sebenarnya kan ngefans banget Pak sama saya. Jadi kayak misalnya kayak Mbok Dis, terus kayak Shirley, itu sebenarnya pengen banget diajarin masak sama saya Pak. Saya tempat aja ngajarin mereka masak. Ya, karena kalau saya punya prinsip begini, Mbak PJ, seperti lampu, seperti gini, namanya listrik itu kan ada yang namanya positif dan ada yang namanya negatif. Iya. Jadinya bagaimana kita bisa menjadi lampu untuk menerangi yang namanya kegelapan. Iya, benar Pak. Karena kita tidak boleh melihat, oh ini positif, ini negatif. Bagaimana kita menyatukan antara positif dan negatif menjadi cahaya untuk menerangi. Bener Pak. Tuh, pemirsa didengerin tuh, DU-nya ngomong. Tuh. Jos. Nanti pokoknya jos. Pak, saya punya resep turun temurun Pak. Ya. Namanya matahari terbenam. Itu matahari terbenam. Iya, namanya sup matahari terbenam. Itu tidak semua orang memang masakan, itu khusus spesial itu. Khusus spesial matahari terbenam gitu. Iya, nanti besok kalau Pak Man datang, saya masakin sama teman-teman. Jadi teman-teman yang lain juga biar bisa merasakan sup matahari terbenam saya. Dari Mbak Markona gitu. Komennya bagus-bagus sekali. Ini menandakan kita ini punya pemirsa yang setia. Iya. Biasanya begini, kalau kita biasanya datang ke radio ataupun ke kemana lah, minimal kita harus bawa apa yang namanya ya pisang goreng atau namanya martabak kan harus bawa biasanya. Iya. Minimal ya. Benar Pak. Iya. Tuh. Jadi kira-kira kapan Pak mau kesininya? Ini PPKM bentar lagi dibuka. Siap. Sudah bisa tanpa PCR Pak. Nanti soalnya Bapak kalau kan kita kudu menyiapkan yel-yel. Ya. Tuh. Ya. Kutus-kutus jos. Jos. Itu. Iya. Kalau Bako punya semangat, punya yel-yel sendiri Pak. Gimana? Iya. Gini. Dok, semangat. Dok, semangat. Dok, semangat. Gitu Pak. Oh, luar biasa sekali tim Bakohnya, tim yang sudah terbentuk dan tim yang sangat solid dan bisa dijadikan proyek percontohan. Proyek percontohan, betul sekali Pak. Ya. Intinya kalau saya kemarin saya juga sudah nyampein ke Bako bahwa satu komando dari Babe ke Pak Man ke saya ke teman-teman Bako. Ya, benar sekali Mbak Vijay, jadinya one komando dan apapun permasalahannya dikomunikasikan dengan baik. Saya yakin tim Bakohnya pasti semakin kompak dan semakin meroket. Benar. Gitu. Kira-kira perlu disapa ini pemirsa-pemirsaanya kita ini pakai penggaris. Ya, disapa Pak, disapa. Disapa Pak. Mbak Anya, alur komando 1, komando Jos sepakat. Mbak Iren, Mbak Ayu,
pakai penggaris besi, jangan lupa. Penggaris besi, pakai penggaris besi, Pak. Dok, semangat. Awal bulan baru, hahaha. Weh, banyak sekali. Nanti kita sapa-sapa. Halo Mbak VJ. Mbak VJ barusan juga sinyalnya mungkin kurang bagus. Kita ini sudah cuap-cuap, sudah cukup lama. Halo Mbak VJ, bagaimana kira-kira sinyalnya kurang bagus juga itu? Halo Mbak VJ. Pemirsanya juga masih setia untuk menemani kita. Halo Mbak VJ, bagaimana Mbak VJ? Halo Mbak VJ. Mbak VJ ininya memang. Halo. Wah. Barusan saya cuap-cuap bersama Mbak VJ yang ada di Jogja, tim Bakoh, berada di naungan BS2 Bima Sena Bali Semesta. Barusan karena juga sinyalnya kurang bagus dan beliau itu live. Jadinya saya simpulkan di sini kepada teman-teman, komunikasi itu sangat penting. Karena dengan komunikasi semua permasalahan yang ada pasti bisa diselesaikan dengan baik. Next time kita sambung lagi. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat di jalan kutus-kutus, berbagi sehat dan sejahtera. Kutus-kutus, jos!